Selamat pagi. Hari ini LSM Farm berbeda dari biasanya. Hari ini kita keluar kandang, yaitu di Kota Bekasi. Ini tepatnya di daerah Jati Asih. Apa yang akan kita lakukan? Yaitu kita akan melihat produk akhir dari peternakan telur bebek, yaitu salah satunya adalah telur asin. Kita akan coba jalan ke beberapa penjual akhir telur asin. Kita akan melihat bagaimana kualitas telur itu dan bagaimana kita akan lihat satu-satu. Oke, let's go. Tadi saya sudah keliling untuk mencari telur asin dan mendapatkan 4 gitu. Jadi udah saya kasih nomor. Ini nomor 1 saya taruh sini, ini nomor 2 taruh sini, ini nomor 3, dan ini adalah yang terakhir nomor 4. Nah, saya akan mereview masing-masing telur bebek ini, telur asin ini, bagaimana kualitasnya, dan nanti kita akan beri komen ya masing-masing telur bebek ini. Nah, ini yang pertama. Ini pertama kita dapatkan dengan harga 4.500 per biji. Per biji 4.500. Kalau kita lihat ukurannya, ini sih BK ya. Ini kecil, walaupun saya nggak punya di sini, tidak tersedia ukurannya, tetapi ini ukuran B kecil, BK gitu. Nah, bagaimana kita ini kalau dilihat dari cangkangnya lumayan tebal. Coba sekarang kita buka. Nih. Ini nanti akan kita rasakan. Yang satunya coba kita buka juga. Lumayan oranye, telurnya lumayan oranye, tapi ini tidak terlalu masir ya, tidak terlalu masir. Jadi ini sih kalau secara sepintas saya menyimpulkan bahwa telur ini tetap telur dari kandang yang dikasih makan dari bukan pangonan ya, dari kandang. Coba kita peset, lumayan enak, kurang masir dikit, tetapi ini sudah lumayan jadilah ya gitu. Kemudian kita lihat lagi kuningannya, putihannya saja. Nggak terlalu asin, nggak terlalu asin. Ini cocok, baunya juga nggak terlalu amis, jadi lumayan nih. Dengan harga 4.500 ini
buat dimakan langsung juga enak, tapi kalau untuk lauk sepertinya masih kurang karena kurang asin ya. Oke. Sekarang kita lihat yang kedua. Baunya kurang enak. Kita lihat. Secara ukuran dulu. Ini ukuran mungkin lebih besar dari yang pertama tadi. Ini ukurannya grade-nya mungkin B ini. Ini B, lumayan besar. Agak bau. Mungkin udah agak lama, tapi coba kita lihat dalamnya. Kuning. Bukan oranye ya, ini kuning biasa ya. Coba kita lihat satu lagi. Dan ternyata betul, ini sudah bau. Ini udah bau. Dua telur ini saya nggak mau mencoba karena ini sudah bau, ini udah lama ini. Nggak. Bau kan? Nah, dari pemirsa aja udah bisa ngerasain baunya. Jadi kita akan next ke yang ketiga. Oh ya, ini tadi harganya 5.000. Ini harganya 5.000. Wah, ini bau, ini udah nggak layak untuk dikonsumsi. Basi. Jadi saya akan cuci dulu sebelum untuk mengiris yang ketiga. Oke, kita lanjut ke telur yang ketiga. Belakangnya juga lumayan tebal. Tapi ukurannya ini mungkin B kecil ini. Ini lebih kecil daripada yang kedua. Ini seukuran sama yang pertama. Harganya tadi 4.000 per bijinya. Ini nggak bau dari luar. Kalau yang kedua tadi dari luarnya sudah bau, apalagi dibuka itu udah bau. Itu mungkin udah lama ya. Nah, yang ini kita akan coba. Oke. 1 2. Nah, ini sepertinya sebelum saya rasakan saya makan ini sepertinya asin banget ini. Karena kalau dibandingin sama yang saya akan bandingin yang pertama. Ini warna putih telurnya itu lebih coklat. Lebih coklat. Jadi ini bukan karena kualitas telur mentahnya, tetapi karena kualitas pengasinannya. Oke, sekarang karena ini tidak bau, jadi saya akan coba rasakan. Kurang begitu enak, nggak masir, kurang asin juga, jadi nggak kerasa asinnya. Tetapi walaupun sudah jadi ini sepertinya, ini hanya perkiraan saya, sepertinya dia itu melakukan pemeramannya itu lama, mungkin 3 minggu, sehingga jadi kuning telurnya ini sudah jadi seperti ini, tetapi rasa asinnya itu nggak timbul gitu. Nah, rasa asin tidak timbul itu dikarenakan karena memang dia garamnya sedikit, jadi proses fermentasinya itu lama, tapi rasanya nggak asin. Oke, sekarang kita yang ketiga, yang keempat. Nah, ini nih yang agak lucu nih. Yang pertama, ini nggak bau, ada bau. Tetapi ini yang lucu nih. Karena saya tadi belinya itu tidak milih, jadi ini kok ada yang retak dan ini lem ini ternyata. Lihat, ini dilem ini. Curang ini karena pecah dari sananya kemudian dilem. Kalau putih telur ini saya setiap hari melihat ini kondisi ini putih telur keluar. Kalau ini jelas-jelas lem ini dilem, jadi ini pecah kemudian dilem. Oke, tapi nggak apa-apa, kita lihat isinya bagaimana.
Nah, ini secara aroma tidak bau, tidak bau. Tapi kok putih ini ya. Kuning telurnya ini putih ya. Putih sekali. Kita bandingin sama yang mana? Yang ini atau dengan yang ini atau dengan yang ini. Ya kan? Beda-beda. Sekarang sebelum kita nanti komen secara bersamaan membandingkan, ini akan saya rasakan dulu. Bagaimana rasanya? Rasanya hambar deh, kayak nggak ada, kayak bukan telur telur bebek ini. Coba saya sekali lagi rasakan. Nggak masuk, nggak masuk. Jadi gini, coba akan kita review ulang lagi. Dari 4 macam telur yang sudah kita dapatkan ini, yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga, ini kesimpulan saya, ini menggunakan ini adalah bebek kandang, bebek kandang. Sementara yang keempat ini adalah bebek angonan. Jadi kalau bebek angonan itu memang telurnya itu kayak telur ayam, jadi kuning seperti ini, bukan omega gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari kualitas telurnya itu paling bagus itu adalah yang pertama. Kekurangan yang pertama, ini penilaian pribadi saya adalah hanya kurang lama sedikit untuk pemeraman pengasinannya, fermentasinya belum begitu jadi. Rasanya sudah enak, hanya kurang asin sedikit. Ya, ini paling enak diantara yang lain. Nah, yang kedua, ini tidak saya rasakan karena tadi yang bau ya. Ini pasti sudah lama ini. Ini pasti sudah lama. Yang ketiga, mungkin yang ketiga ini medianya yang agak beda atau lama pemeramannya lebih lama, sekitar 3 minggu. Karena warna asinnya, warna kuning putihnya itu sudah tidak putih lagi, tapi warnanya sudah menjadi kecoklatan gitu. Nah, itu jenis-jenis telur asin di pasaran. Jadi kualitas telur asin itu tergantung sama, yang pertama adalah kualitas dari bebek mentah, telur bebek mentahnya. Kalau telur bebek pangon itu biasanya akan jadi kuning seperti ini. Ini sulit untuk jadi masir. Ini walaupun diperam lama sulit jadi masir. Tapi kalau kualitas bebek kandangan, apalagi dengan pakan yang bernutrisi, pakan pabrikan, itu jadinya akan lebih enak dan akan masir. Rasanya enak, masir, dan dia akan tahan lama. Kemudian kualitas telur bebek itu juga ditentukan oleh bagaimana cara melakukan fermentasi. Ada banyak cara yang dilakukan. Yang penting adalah takaran antara waktu dan takaran dengan garamnya itu pas. Kalau garamnya banyak, itu akan lebih cepat asin, tetapi waktunya harus lebih sempit. Biasanya asinnya cepat, tetapi tidak bisa masir, tidak bisa jadi. Nah, kalau garamnya sedikit, waktunya lama, itu akan biasanya akan seperti ini, akan kuningnya akan berubah, dia akan berubah. Apalagi medianya menggunakan media batu bata atau tanah atau media abu, dia akan berubah seperti ini. Nah, silakan teman-teman, kalau mau memilih telur asin, yang pastikan tidak bau dari luar. Ketika dicium dari luar itu tidak bau. Seperti yang nomor 2 tadi, saya curiga ini masih dalam bentuk bulat kok dicium sudah bau. Ketika dibuka ini ternyata udah bau banget. Saya nggak mau merasakan.
tidak mau ngicipi lah, barang sudah busuk nggak mungkin diicipi gitu. Kemudian jangan memilih telur asin itu yang retak seperti tadi. Ini dikadali nih, kalau kalau kita bilang itu dikadali, udah retak dilem supaya nggak tahu kenapa, tapi sebenarnya secara bisnis dia bunuh diri ya. Jadi kalau misalkan yang jual itu bunuh diri gitu, saya tidak akan pernah beli di situ lagi, apalagi tahu dalamannya kayak gini. Wah, ini nggak masuk kualifikasi saya gitu untuk dimakan. Ya di antara empat ini masih yang nomor satu yang terbaik lah ya. Nah, mungkin ini 4 contoh yang ada di pasaran. Sementara pemenangnya ada nomor satu. Walaupun ini sebenarnya kita nggak menang-menangan, tetapi di antara 4 ini yang paling enak nomor satu. Dan nanti kita akan coba cari hunting lagi telur-telur bebek yang sudah diasinkan atau telur asin di pasaran bagaimana. Kita akan lihat kualitasnya masing-masing dan kita akan rasakan supaya teman-teman semua paham, rekan-rekan semua paham bahwa ini loh banyak ternyata kualitas telur asin itu bagaimana. Demikian dari kami LSM Farm yang sekarang sedang keluar kandang. Salam sukses, salam sehat, salam peternak sukses.